Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratul mukarramin, segenap para alim dan ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir. Di antaranya guru kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ayahanda Kiai Haji Hasan Mustafi, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Bahruddin, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abu Yazid, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Anas Haji Muhammad MSI, Al-Mukarram Bapak Haji Arsyad, hadir tengah-tengah kita Camat Ciputat Timur Bapak Haji Hamdani, dan hadir Bapak Lurah kita Bapak Lurah Pondok Ranji Bapak Haji Medi SAG, dan Ketua BKM Baitur Rahim Al-Mukarram Bapak Haji Lukman Hakim, dan segenap para guru-guru yang lain yang kata sebut namanya mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap orang tua, ibu, bapak, hadirin, jamaah, panitia penyelenggara peringatan Maulid yang insya Allah kumpul dan hadir kita semua malam ini dalam rangka tabligh akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tanda kutip Nabi Muhammad SAW adalah simbol ketutupan bangku. Mudah-mudahan ya dia tuh ya kumpul kita, hadir kita malam ini senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Semua kita kelak dapat syafaatul uzmah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, Rasulullah yang kita peringati kelahirannya, beliau adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ustaz, saya ini guru, Rasulullah ngajar. Ustaz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz, saya mubalik, Rasulullah dakwah. Pak Ustaz, saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustaz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustaz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit, maka wajar Allah memberikan beliau julukan sebagai uswah. Maka julukan Rasulullah basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Ya Bu, ya Bu, apaan? Manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah bang, sama. Beda di mana? Kualitasnya beda. Ludah Nabi sama ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat, ludah kita
Rasa diri dah. Mana buktinya Rasulullah lagi jadi obat ludahnya? Ada cerita. Waktu Rasulullah mau hijrah, Bang, rumah Rasulullah itu malam dikepung di pagar betis sama Satpol PP. Mau ada Satpol PP Quraisy. Rapat rumah Rasulullah, nggak ada yang bisa masuk. Di rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati, nyawa taruhannya. Anak muda yang soleh jawabannya memang benar cakep. Coba anak muda pinter, enggak begitu Bang jawabannya. Ali, ganti tempat tidur gue ya. Oh, berarti jadi Abu Bakar ke Madinah ya. Tapi yang mau dibunuh lu. Nah, jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau anak muda pinter. Sayyidina Ali anak muda yang soleh, siap ya Rasul, saya gantikan tempat tidur. Berangkat Abu Bakar bersama Rasulullah keluar rumah hijrah. Lewat pintu belakang jalan Rasulullah berdua dengan Abu Bakar. Ketahuan kafir Quraisy, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, Bang, dipepet terus sampai kilometer 50. Ini kosong, ya. Tidak ada belum nyambung ini. Bu, Rasulullah mampir di rest area. Ada rest areanya, namanya Gua Tur. Rasul mau masuk, Abu Bakar nyetop. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah mau ngapa-ngapa. Benar. Abu Bakar masuk duluan kok, bersih-bersih, joker-joker, korek-korek. Tangannya diantuk kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalau jengking Arab, beda sama kalau jengking Tangsel. Haram, apa sih yang gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, enggak ngomong Abu Bakar, Bang, diam aja. Ngomong Abu Bakar, ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. Nah takut, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, enggak sedih. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ini ya Rasul. Kenapa tangan? Diantuk kala jengking. Kenapa nggak ngomong? Komen dong. Tuh, sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain Bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wow, ini dengan bengkak kok. Ini hebatnya basyarun la kal basyari. Manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama kok. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan Bang. Sama, cuman kualitasnya lain. Keringat Rasulullah bawa minyak kasturi. Kalau keringat kita laler nemplok di badan Rasulullah ngerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Jauh. Maka Rasulullah julukannya ya Miski Waqibi. Maka Siti Aisyah tuh Bu, Rasulullah istri beliau tuh kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya ibu-ibu kalau hendak melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana kok, apalagi habis macul, udah betak aja sini Bang, minyak mesik lah, rasain bagus. Nabi luar biasa kok. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang cinta terhadap umatnya dunia akhirat. Sayangnya Rasul terbukti. Apa buktinya? Waktu Rasulullah mau hijrah, waktu Rasulullah mau wafat, Bu, Masya Allah Bang, Rasulullah mau meninggal dunia, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah, nyawamu yang mulia segera dicabut. Apa pendapatmu Muhammad?
Apa kata Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Jaminan apa yang Allah berikan buat aku ketika dicabut nyawaku? Apa kata Rasulullah? Allah langsung bilang, Allah langsung jawab melalui hadis kursi. Allah bilang, ini haramtul jannata ala sa'il anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana ya Rabb? Umatmu lain lagi. Jaminan buat umatmu, wa haramtu ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita kok. Nabi masih mikirin kita. Nabi. Enggak egois Rasulullah. Detik-detik beliau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, ummati, ummati. Ya Allah, ibu Rasulullah mau wafat, nyari-nyari kita. Lalu kita kan lain, lagi sekarang anak kita kumpulin dah. Mat, sin, roh, kumpul sini kumpul. Ada lu yang bodoh bilangin, namanya bapak udah gak kuat, gua penyakit sini. Kumpul, bapak mau mesen sama lu. Kalau bapak udah gak ada umur, lu kok pinggir jalan lu jangan jual. Kenapa gak punya Cina? Kita mau mati masih bangga yang kita pikirin, tapi Rasulullah luar biasa, ibu yang dia cari kita. Umatnya yang luar biasa. Di dunia sayangnya begitu luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Cerita kok ini sebenarnya cerita rahasia nih Bang. Jadi jangan mesti ngomong, jangan bilang siapa-siapa ya. Diriwayatkan dalam salah satu kitab, ketika nanti datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan, kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Apa dia yang nongol Bang? Rebah semua. Kiamat, siapa yang berani nongol? Itu cerita kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangi sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rendah lah kiamat. Masih rendah lah kiamat. Ini kan cerita kiamat ini mah. Jangan baper lah, ini kan cerita kiamat ya. Cerita kiamat jangan baper. Allah nyombong di situ Bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, udah pantas banget. Mau ada lagi? Baru dihidupkan Allah pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan lebih dulu, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Untuk panitianya Bang, mengatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia, yang bagian mengaprokin kiai siapa, panitia ini. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rabb, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rabb? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rabb, siap, dapat 6. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, apa pengajian rada gedek,
sama ustaz ada benci, sama habib gede banget, jangankan mau orangnya, sama balehonya takut. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, korek, bulu jasiran, pantat kuning, bol nonton. Ini kata nih manusia yang gak pernah berbuat amal soleh, siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente ke surga. Ngapain saya berdua? Ambil kendaraan bulog, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, bang, suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail ke koko. Ngerti koko? Ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bro? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung ini. Jangan-jangan nyari kuburan ini, nyari Tangerang Selatan ini nggak nemu ini, ya berangkat semua. Coba kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Nggak ada, udah pop. Wah, nggak nemu. Terus bagaimana urusan kita? Sujudnya minta petunjuk sama Allah. Jibril dan Mikail sujud, minta petunjuk dengan Allah. Dengan izin Allah, Bu, terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayyu yaumin hada ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Benar ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Cius. Cius saya tambahin doang, Bu. Dari kitabnya Cius yang mana nih tambahan doang. Benar kiamat Jibril. Benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jibril, kalau benar ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih rebah semua nih Muhammad, udah dibangkitin. Umat tugas lu bangunin doangnya dari kuburan, suruh Allah. Kemana ini kita? Ke surga Jibril. Ayo berangkat Muhammad, berangkat kita kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail bang ngajak Rasulullah OTW ke surga. Naik Grab. Wah, ada Grabnya, namanya Bulog. Sampai di surga. Sampai di dalam surga, Bu, Rasulullah kayak orang gak betah, Bang. Nabi bengong di surga, mukanya rada murung. Rasulullah kelihatan bete, galau, gabut. Kan yang punya surga nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rabb. Nggak betah di surga? Betah ya Rabb, sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob. Sudah enak, udah dapat susu, ada Pocari Sweat, ada larutan nih, tiap pagi 3 tuh, membantu meredakan panas dalam, disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah. Saya udah enak ya Rob di surga, pokoknya udah enak saya. Tapi ngapa bengong begitu? Ngomong dong. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Bagaimana nasibnya umat saya? Sehingga mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begitu? So, mau nemu.
udah masuk DPR malah lupa. Biasanya begitu kok, biasanya kalau masuk DPR lupa ya. Demo kayak apa enggak kuat. Berapa kali demo apa turun-turun di DPR aja. Rakyat lagi juga gara-gara COVID 2 tahun 3 tahun kumpul-kumpul kagak boleh ya kok ya. 2 tahun beritanya siang malam ya mati sekian, terpapar sekian, gue nenek ketakutan pilek-pilek ya gue kena pilek. Panik orang kadang-kadang udah TV beritanya siang malam ditambahin gede banget tulisan pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Jadi ketakutan kita nggak mau boleh kok. Bener Bu, mau ada kata-kata yang lain, ada kata-kata yang enak didengar. Bahasa Indonesia kaya dengan bahasa. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan cakep itu ya. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati ya Bu. Pakai masker itu penajam banget ya. Ini penyakit yang kagak ada, gula, liver, jantung, stroke kagak ada kok. Zaman kemarin itu yang ada satu doang COVID. Bener Bu, naik motor kencang banget, tabrakan begini, jatuh, bawa ke rumah sakit, COVID. Memang begitu, nampak COVID, meriang COVID, dia kok bongek COVID. Ada teman saya bolanya melonong, dia kata COVID. Iya kan ambilin bol melonong kok. Iya, biasa ada COVID, ini COVID. Bagaimana sih bisa dikatain COVID kok? Agak nyambung, masa? Bol sama virus. Ini luar biasa, Rasulullah keluar dari surga Bang. Nabi keluar mau nengokin kita, baru seluruhnya kita dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan kembali. Hari kebangkitan tiba, kumpul di padang mahsyar manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, kumpul jadi satu, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki kagak bakal kenal bini. Masing-masing kok. Matahari sekali kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jual air. Alfamart, Indomaret, enggak ada, nutup udah semua di sono kok. Apalagi galon isi ulang, agak ada. Kumpul masing-masing dalam keadaan susah dengan masing-masing kita perbuatan kita. Lu Allah saat itu orang yang sering kumpul di majelis taklim, sering kumpul di majelis maulid, sering kumpul dan sering baca sholawat, jangan khawatir, Allah sediakan dalam keadaan panas seperti itu. Hauduka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin kok dia kamu saja ketekek, rasanya disuruh kagak yang ngawangin. Naudzubillamin. Makanya kita beruntung sebagai umat Rasulullah. Malam ini kita peringati kelahiran beliau. Kita perbanyak sholawat cinta kepada Nabi. Sholawat, Ustaz, saya dalam keadaan head ini boleh sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca sholawat, ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Makanya sholawat beda tuh anak hadro itu. Sholawat kok, yang macam-macam anak hadro tuh. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Itu ketika kita marhaban berdiri, ya Allah datang hadir Rasulullah. Yang anak hadro megang bas gede batu bas, kita kemudian Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Ini anak hadro. Makanya kok punya anak perawan didemenin anak hadro, kasihan juga. Pokoknya anak empok aman terjaga. Ada yang nyolek dikit digampar langsung anak hadro. Tahu sendiri kapalan semua tangannya.
Ini Nabi, Masya Allah, orang yang sholawat cinta sama Nabi. Ini kita kan kadang-kadang aneh, orang tua dulu hidupnya pada berkah kok. Amalannya satu, sholawat doang dibaca, istiqomah, mudawamah. Saya ingat dulu masih kecil tuh, nenek saya tuh kalau masak, nyuci, goreng tempe, sedengerin selawatan yang dibaca. Goreng tempe di selawatan, ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin, khairil anam wa bi ummil mu'minin, ya Muhaimin, ya salam. Enakan sholawatan kok tempenya hangus. Pas lagi makan lakinya marah-marah, nyalu apa tempe hangus, gara-gara Muhaimin ini bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selama. Jadi gak berantem bang. Emak-emak milenial sekarang jago banget masak, nyanyi, nyanyi, goreng tempe nyanyi, betul gak laki nyanyi. Tapi galak banget ditanya, wanita mana pasti katakan apabila suami dengan kamu siksaanmu, kau cekek aku. Setelah kau punya simpunan baru, siap pasti ya kok. Kamu jangan nyari laki yang gampang doang galak sama pilih aja. Bu, selawat mbak dia kita nikah selama laki, kalau selawat aja diadem. Jangan boleh gede gak malu dari kemarin masih belanja ulang mulu, ayo berantem gitu boleh. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, boleh itu. Lagi kita namanya Komar, untuk aja depan matanya Komarun sebenarnya Nabi Komarun. Bininya namanya Rodia, walaupun melakunya Rodia jaga walaya, ininya ngomongnya Rodia. Akhirnya berantem lagi gara-gara selawat. Bocah anak kayak kecil, lah mau bapak selawat kan itu nyebut aja dia lagi udah ya cuma lu bocah. Jadi berantem di sekeluarga itu di lomba marawis. Lawat kita membuat luar biasa, nggak ada ruginya kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kita butuh pertolongan, kumpul di padang mahsyar, masing-masing bawa diri, rame-rame kita minta tolong. Di sinilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad. Rame-rame ngadep kita minta tolong. Kemana? Belakang kita ke Komnas HAM. Komnas HAM ini dari Komnas HAM kita. Rame-rame ngadu ke Nabi Adam, rombongan, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Ini cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin dulu. Kau juga lagi belangsak ini. Dulu punya dosa di surga, nggak boleh makan buah huri, gue embat juga. Nabi Adam karena makan buah huri rayu ibu Hawa karena dirayu sama iblis. Kata iblis, Hawa rayu laki lu, ayo dong ayam beb, dong buah hurinya, akhirnya kata laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, mulai kena godaan perempuan tekok kita bang. Apalagi Nabi Adam aja kegoda, dimakan tuh buah huri sama Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan. Maka kaum Adam, bapak-bapak, laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya antar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bang ini buah huri. Tapi ibu Hawa makan buah huri nggak nyangkut di leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya orang lain.
pas menyangkutnya di dada, alhamdulillah, syukur bu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah, anak nangis kita tekek angkat dengkul, ini kayak ini ribet. Nyangkut di dada, alhamdulillah, kayak nyampe di dada kebelah dua. Bagus. Coba kalau satu doang kayak tumor kok. Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam jangan membuat. Coba datang ke Nabi Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara, madep kita ke Nabi Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong aduh mang, liar bang liar, ada nana orang Sulaiman, kami yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh jangan membuat aku juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah, ngurusin anak satu si kanan susah buat rawatin ini. Udah sama aja, ngadep tuh si kanan susah banget bang, diajarin bocah naik getek dia kagak mau, dia mau lebu ngikutin orang kafir. Coba datang ke Nabi Ibrahim bisa kali nolongin, dia mau orang dipanggil Khalilullah, ngadep ke Nabi Ibrahim bisa rame-rame. Nabi Ibrahim dari jauh udah ada hati, jangan membuat, gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidupnya bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita sama bohong sampai jadi lalat. Apa nangis nyengir mulu ya Allah kok. Apalagi tukang bohongin rakyat udah banyak banget. Nah, ngaji banget ya. Ya iya kalau bohongin rakyat bikin konfirmasi pers lagi kalau di TV semua media nayangin baiklah. Hari ini kami akan memberikan konfirmasi pers terkait kejadian di Duren 3 terjadilah tembakan nembak antara Brigadir J tembakan nembak ditembak bukan tembakan nembak bener seluruh Indonesia semuanya dibohongin aja wan. Ini drama begini bukan radikal, kita benerin jangan begitu apa ya bang ya kok. Nah, iya kita kritik jangan begitu, kita nggak benci dengan institusi, nggak benci kagak, kita nggak benci dengan kepolisian, saya nggak benci dengan kepolisian, enggak, cuma oknumnya yang benar dong, nggak ini bicara oknum ya kok. Ayo usut terus kasusnya biar kelar semua. Artinya marwah polisi yang peduli, melindungi, mengayomi, melayani, tumbuh tuh bagus lagi, marwahnya dipercaya oleh masyarakat, itu tujuannya. Jangan begini kata radikal, tangkap gua, tangkap aja dikira campur kalau main tangkap, ada aturannya, bener bang, ya sembarangan. Makanya ini kritik supaya jangan begitu. Kalau jadi pemimpin siap dikritik ya wajar, harus ada resikonya, bener loh. Kita ngeritik buat kebaikan. Kayak kemarin saya kritik, ayo semuanya 3M ya, masalah kopi 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. 3M kita disuruh, dia korupsinya 17M. Itu berjangka indeks ya, jangan banget. Jangan begitu, kita kritik supaya benar bang. Iya, artinya kita kan sayang. Kalau yang kritik dia nggak musuh, kapan kita mau dewasa, kapan mau demokrasi? Sekarang pada terbalik orang bener baik-baik, kerjanya cakep, ya enggak? Semuanya cakep, bagus, kinerjanya bagus, dikatain, dibully, dihina, dinyinyirin, dibilang pembohong, bener? Nggak pernah dibahas sama beliau semua, luar biasa. Dibuktiin dengan karya nyata, kerja nyata, terjadi. Alhamdulillah 16 Oktober selesai semua kerjaan beliau, terbukti nyatanya. Jakarta International Stadium, rapi, keren, cakep, berstandar internasional. Formula E luar biasa, lancar, sukses, nggak ada korupsinya. Yang begini dihina, yang ini dibully, bener loh. Salahnya, benernya dia kata salah, bisa cari kesalahannya kan PA itu orang. Dia di medsos doang, duduk bareng kumpul, ayo diskusi buat bangsa. Tuh kita udah tahu semua siapa beliau, di mana-mana sekarang diterima. Di mana-mana rame beliau, luar biasa bang. Udah kita nggak perlu sebut namanya, udah tahu semua. Kalau kita sebut namanya ngeri, melanggar kode etik jurnalistik. Ya kan jangan disebut namanya, udah Anies Baswedan kan begitu. Kebiasaan juga tuh. Enak banget tahu. Ini kalau drama lapar emang begini tuh. Begini kok dia mau lapar belum naik Bu, terus ini
ngadep ke Nabi Ibrahim kagak sanggup nolongin. Nabi Ibrahim ngomong, jangan sama gua, datang aja ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia orang di dunia, dia nggak dari Tuhan. Wah, ada rame-rame kita bang minta tolong sama Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh dari godek aja, jangan mengbuah, jangan. Tuh Nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak punya, gua paling miskin gua mak. Oh ya Allah, makanya Nabi Isa kagak kawin. Bisa kagak kawin, jomblo seumur hidup. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Itu pastor ikutin Nabi Isa dia. Sayang punya perabotan agak dipakai. Satu-satunya Nabi yang nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah bilang, Muhammad angkat kepalamu, angkat ngomong, minta apa? Minta izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat pertolongan buat umat saya. Rasulullah manggil kita bang, Bu. Rasulullah manggil ummati ana laha ummati ta'ali ummati ummatu sini. Rasulullah manggil alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang, ada tandanya lah, enak aja, ada mereknya. Yang dipanggil Rasulullah di hari kiamat, Rasul sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang harus sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Bakatan hitam? Oh, karena sering kena air wudu. Ini maulid sukses berhasil, kelar maulid ayo tingkatin akhlak, perbaikin akhlak kita kepada Allah. Rasulullah diutus menyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Bicara akhlak, Rasulullah gak ada duanya. Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bahkan Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karya beliau mengutip kemuliaan, salah satu kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya tawadu, rendah hati. Nabi orangnya maluan banget bang. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamisnya, tersingkap itu gamis, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya putih, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis kelihatan malu kok. Tibang betis. Orang sekarang murah malu pada putus. Dan nenek-nenek pikirannya di mana tahu? Motor Mio, tanah wahai, tentang gua tuh kok. Ya kenal potensi kulit jadi angin najong banget. Pakai jilbab perempuan nih, kok pakai jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek, kudungannya bagus, pijamnya bagus, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepanjang. Tapi bisa kelihatan malu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat paling tinggi Rasulullah. Paling tinggi Rasulullah pangkatnya ibu, lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus.
Nabi pangkat tinggi, jabatan tinggi, kagak sombong. Kita aneh, orang kadang-kadang pangkat kalau tiba jadi RT aja lagu. Bukan RT sini, bukan. Ngomong di kampung saya, ngomong di laut. Kita pangkat kalau tiba ngomong bintang 2 nembak orang. Kita baru kaya dikit, sombong banget. Mentang-mentang kaya dipanggil ke nengok. Mentang-mentang kaya jalan gak ada ngikut ke anak. Mobil anak kali. Kita kayak begitu udah bagus pangkat Nabi tinggi kagak sombong, bener kok. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan lagi weekend kok. Lagi weekend Rasulullah berdua jalan sama Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat beri salam. Kalau kita kan assalamualaikum, assalamualaikum. Dia lain, asyammu alaika. Orang kafir beri salam begitu, asyammu alaika. Syammu artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Diterjemahin, mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus kok. Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin itu orang Siti Aisyah. Asyammu alaika wa laknatullahi wa adabuh. Lu yang mampus, laknat, adabuh. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dari kasih 1 ngulangin 3. Rasulullah nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja uang Anda. Nggak marah. Mau ke masjid diludahin, tahu sih ceritanya kok. Mau ke masjid diludahin dari atas depan rumah sampai rumah masjid diludahin Nabi, cok. Dia nyatas jawab, ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, senyum. Keempat harinya lewat, Rasulullah enggak diludahin. Tengah tengok, Nabi di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya, sahabat ya Rasul, nyari siapa sih? Saya lihatin dari tadi tengah tengok aja. Ada yang dicari, enggak begini. Saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Oh sekarang langganan saya enggak ada ya. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si pulang itu yang ludahin ya Rasul. Kemana ya orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Buru-buru Rasulullah pulang mobil makanan, datanglah ke rumah yang sakit. Assalamualaikum. Yang lagi sakit apa? Di atas balik, Pak Urut, dia lagi ngerti, ada dia. Habis vaksin kali. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Hampir pun gak ada langganan. Nabi masuk, duduk yang sakit, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Enggak balas, dikatain, diludahin, kagak marah. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran ontak, ditimpukin pakai batu. Rasulullah lagi ceramah ditimpukin batu bang, berdarah jidat Rasulullah, keningnya berdarah. Rasulullah marah? Enggak, yang marah malaikat Jibril, nggak tanggung-tanggung. Yang marah jenderalnya malaikat. Turun malaikat Jibril nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran bang. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Ngapa sih Muhammad? Ini bahasa kita begitu. Emang apa? Sabar, saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau memang ini orang tuanya saya ceramahin gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya ntar beriman Jibril. Jibril tambah kesel, kok anak bagaimana bapak? Biasanya bapak kalau anak kampret, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya Muhammad? Udah pasti kalau bapaknya kafir, anaknya kafir lagi. Buat tinggalin. Jangan Jibril, kalau anaknya gak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Masya Allah, kepada sabar, madlu. Bukan bahasa kita begitu.
Gue tinggalin aja, jangan Jibril, saya mau doain aja dah. Didoain bu, didoain itu yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Ditimpukin malah didoain, berdarah didoain sama Nabi. Kalau model saya digituin lain urusan. Umpama nih direkam videonya, direkam nih, umpama nih dipotong videonya, udah terpotong jadi viral lagi. Umpama nih contoh kok, misalnya Tile lagi ceramah, Tile kamu nih ya nggak ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Tile. Biar kalau malaikat Jibril nyamperin, Tile masih tawaran, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas bercabut? Berarti berani buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampu sih, sudah begitu. Beda urusannya. Wah, Betawi seringnya diogah. Wow, hilang Jibril datang sama saya. Masya Allah, luar biasa akhlaknya, kemuliaannya. Apalagi kemuliaannya? Baca lagi di Rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Wah, Nabi paling sayang sama orang miskin. Pernah Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Itu Nabi doanya. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin dari akhirat bersama orang miskin. Itu Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mbok baca doa begitu? Deh kagak bakalan. Kita kalau pakai doa begitu emang udah turunan, susah. Ngomong miskin, bapak miskin, jatuh di anak pegang pisah. Nabi doanya begitu, sayang buat orang miskin. Makanya Rasulullah nyuruh kita tidak da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Ini orang kaya yang undang keburu-buru. Ada orang kaya mati kok mimpi tahlil gak kelar-kelar, terusan Mas Repu dibuatan makan enak-enak orang kaya. Laki-laki mengantuk giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar kelar ya. Betul. Ya Allah, kok kali ngomong betul aja. Bu, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Maka nengokin orang sakit sunnah kan kok. Nengokin datang, cuman buat tentengan. Jangan datang doang ke rumah sakit, orang lagi infus ditanya. Gak bawa apa-apa lagi nanya, apa yang lu rasain sih Ji, lu pakai infus di sini. Enggaknya gue rasa-rasa, ya kok begitu lu, iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu dulu kali gue rasa-rasanya ada asamnya, ada manisnya, maka yang juga. Kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Baca lagi di Rawi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua, di belakang kok ngiringin. Kenapa di belakang? Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, enggak. Nenek apa ngeliat? Nabi belakang di jalan ngiringin, khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, ditolongin langsung sama Rasul. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, berjalan bareng laki-laki, laki-laki ditinggal. Apa dikata? Lewet buat laki-laki ya. Laki-laki yang nyemplung kita gak tahu di belakang. Ini akhlak kemuliaan Rasulullah. Kelar maulid, akhlak kita berubah. Semakin meningkat kebaikan amalia ibadah kita. Masjid kita cakep gede, ini Masjid Baitur Rahim luar biasa, cakep keren, ini ajib luar biasa. Saya yakin ini sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini, kalau udah lewat sini, kok saya sengampat udah nggak bisa masuk ya. Suruh kunci kan. Biarin orang baru mulai ke masjid, jangan diaru-aruin.
usil banget mulut tumben ke masjid beban itu kabur nanti. Orang baru belajar sholat lambat-lambat itu nggak jadi masalah. Zuhur setengah 3 boleh, orang baru belajar. Asar setengah 6 tanjat terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tanjat terus, besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Kan begitu dakwahnya Rasulullah. Makanya yang belum doyan membayang kumpul jamaah sini, amin. Yang belum doyan ngaji buruan, mumpung masih sehat ada kesempatan. Ntar kalau Allah udah cabut rasa cinta kita sama pengajian, nggak ada rasa cinta lagi udah. Bener kok? Ini kita ngaji begini gak ada batas waktunya ngaji Pak. Dari mulai diberdong sampai kita diberdong lagi. Ini mentang-mentang udah pinter agak mau ngaji ya Pak. Karena kan ngaji gak ada batas waktunya. Duduk aja di majlis taklim. Ada yang tanya kok ngaji kok ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang ya Pak. Namanya umur kita nggak tahu. Umur kan ya Allah kok. Umur manusia agak banyak. 7, umur kita 7 man. Kalau nggak Senin Selasa, kalau Selasa Rabu, yang dekat banget sama kita apa sih? Kematian. Ini nafas kita keluar deh, nggak masuk lagi, habis sudah. Segitu doang udah kok. Apa yang kita mau harapin? Mumpung masih sehat, ada kesempatan, ayo kita manfaatin takaruf. Jangan udah nenek diajak ngaji, ada aja alasannya. Ngaji nek malu memandu, entar apa? Gue lagi men. Nenek men ngaji dong beneran. Ustaz pengen gabung ngaji menrepot banget. Bang kok ngomongin repot siapa juga repot. Bener. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Nah kapan mau ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau nyari waktu luang kita orang sibuk semua. Kenapa? Biar seimbang badan kita, jasmani kita, sering kita kasih makanan yang enak-enak, vitamin, suntik biar sehat. Ya, rohani kita juga sama, perlu yang namanya nutrisi, vitamin. Mana vitaminnya? Ya kumpul di majlis taklim, duduk dengan guru. Nggak bisa apa-apa, datang aja, ikutin guru kita, guru kita, ikut guru kita. Ustaz, saya nggak bisa baca kita, bawa aja. Guru bawa, kita bawa, guru kebet. Guru tutup, udah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa sih? Boleh kebet doang. Datangnya doang ke majlis taklim, dicatat pahala kita sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 kok. Bayang terawih aja ngedian 25. Malam ini terawih imamnya dia lama. Kalau terawih kan imam dia lama, berarti dia harus sendiri lama. Tidak lama. Nah kalau terawih itu imam yang cepat favorit. Nah aku demen nih. Kalau jadi imam cepat kan dulu. Oh pakai sholat tuh, boleh. Nenek belum sebelum ini. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Dosa-dosa kita dihapus, duduk di majlis taklim diusap kok. Dosa kita diusap, dihapus, dipipet, digembok. Rabat dari kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Nih yang ngomong sama dosanya banyak, emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya kalau saya diomongin orang, biarin aja, tapi ngapain? Bukan aku sih wajar diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Dosa yang kecil-kecil kan banyak bang, dirotol itu yang ngaji kok. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman tetangga. Apalagi dosa melaki, dosa berkabur kok. Sudah berkabur juga tuh, dosa melaki. Berangkat ngaji bikin dosa. Mau ngaji dulu bang, karena kalau ujian jemuran lu angkatin, ada yang gitu, nah itu yang banget dah. Ada kan? Ini tawanya kencang dia tuh. Kalau mau lemes buat mulut, laki-laki tidur, bangunin salah. Bangun bang, lihat toh, jam berapa udah? Ya, laki-laki tidur semiat tuh. Empok aja yang melek, niat tuh, udah lagi orang. Bangun bang, lihat toh, jam berapa udah? Laki-laki tidur semiat tuh. Ya Allah, pada nggak sengaja kita bikin dosanya kecil-kecil dirontokin, alhamdulillah. Ngaji biar tahu ilmunya. Tapi mama mah wajar bang, di mana-mana pengajian kalah bapak-bapak, emak-emak ada yang luar biasa. Ngajinya nih bertobat rombongan dia pada nih, Mbok Saro, Omena.
Ya kok di suatu jam satu penghari wong nyampe dia ke mau taklim pengajian dia dua Senin Selasa Rabu Kamis Jumat mulai pengajian gabungan PKK pengajian mau gabungan PKMT udah luar biasa seragamnya makanya banyak tuh yang 2 kali bayar 3 kali bayar itu. Ya Allah, mati jam satu penghari wong udah masuk ke majelis taklim supaya dihidupin ini dicolok sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan lupa nyari pengajian. Rodia, Romalah, Saroh, Haji Roh, kumpul sini. Panggilin satu-satu temannya sama dia. Sambil nungguin temen datang dia selamatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Muhammad. Dinul lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Salamnya nyampe di duduk sana pojokan ya. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Bu Haji kok berambal baru saja. Wal adlu lana gitu kan. Kalau begitu tuh diselawatkan kalau di Mesir itu bang buat tentara tuh selawat itu tentara dia begitu kalau mau perang tuh di Mesir. Adilulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana adilulana semangat jadinya. Tapi dari Indonesia lain versinya. Adilulana wal haqqulana. Ini di pojokan wakar. Ya Allah. Ayo semangat kita buat ngaji, kumpul di pengajian, ilmu dapat, ibadah jadi benar, perbaiki akhlak sama Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada sesama kita. Kenapa? Kita makhluk sosial, kita makhluk bermasyarakat, hidup enak adanya orang lain. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Apalagi kita umat Islam harus kompak bersatu. Jangan mau diacak-acak, jangan mau diobok-obok, jangan mau diadu domba. Benar Bu? Kita semuanya makhluk sosial, semua kita dilahirkan dalam keadaan berbeda. Dalam perbedaan, maka simbol demokrasinya kita umat Islam masjid. Ini masjid Baitur Rahim. Siapapun di masjid itu ada aturannya. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, aturan. Benar? Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, semuanya sama di hadapan Allah. RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Nah, camat masuk masjid, buka sepatu. Nah, gubernur masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, lah buka sepatu. Pintar anak-anak. Ya Allah, semuanya sama. Kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Datang dari mana bang? Dari kidul gua, ada mulon. Nanti dari mana? Dia dari wetan tuh, ada mulon. Lu dari mana? Lu dari kulon, ada mulon juga. Semuanya sama kok di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat dengan bacaan yang sama, gerakannya sama, dengan bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Bener kan? Kacau orang kalau sholat pakai bahasa masing-masing, rame. Ini tujuan kita nih, demokrasinya masjid. Masyarakat masjid luar biasa. Di masjid jangan bicara soal suku, di masjid jangan bicara soal warna kulit. Warna kulit begini kita agak pesen. Bener kok? Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita agak pesen. Jangan ngatain orang. Kadang usil banget mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga baik. Orang agak pesen. Bener kok? Siapapun dia, dari suku apapun dia, kalau dia muslim, saudara kita. Bener? Ini kebersamaan simbol demokrasi kita masjid. Kacau bang kalau sholat pakai bahasa masing-masing, rame masjid kita. Indonesia 700 lebih bahasa. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah, Ageng, malaikat nyaut manawan silain deui. Kemudian kita dari pandang dan jangan lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Yang muslim dari Ambon saudara kita. Allah sengaja lawan. Bismillahirrahmanirrahim.
Nganggur dengan masih lama-lama. Kacau sholat kita, maka belajar dari masyarakat masjid. Kalau sudah masuk semua ke masjid, sholat jamaah terapi. Sholat jamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Benar? Makmum siapa aja boleh bang, berarti bang makmum. Ustaz, saya kan melihat orang itu bacanya gak fasih, boleh jadi makmum? Lah boleh, ketimbang makmum. Tukang mabuk Ustaz dia, boleh? Ya boleh, timbang makmum. Ketinggalan satu rakaat juga boleh jadi makmum. Kenapa? Karena dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya tuh udah kacau. Bener bang, kejadian dulu tahun Timur. Ada 4 orang goblok, bego, bloon, tolol, minum es ditiup. Itu orang bego tuh kok. Dia kira ngebul panas, dia tiup itu es. 3-4 orang goblok sholat di musola. Musola juga tua, atas pagar banyak tikus. Yang satu jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Mau atahiyat kaget dia, tikus jatuh. Batal nggak bohong? Batal. Kemudian yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, nggak ngerti caranya, nyolek. Habis sembahyang aku boleh ngomong. Biar yang gagal 2, kemarin yang tengah ngikut, lu juga ngomong 3 udah yang gagal. Yang aku harusnya selamat ini dia, dia nyaut, untung gue diem aja. Iya, kita kudu agama mak beda dengan imam. Diterapkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, timbang rakyat baru lahir juga brol. Rakyat udah menanggung utang negara udah. Iya benar, iya benar, masya Allah. Nggak sembarangan jadi pemimpin. Pemimpin melalui ada caranya, mekanismenya. Kudu ikut pilkades, pilkada, pilpres ya bu. Tuh syarat jadi imam dalam sholat juga beda. Ada syaratnya jadi imam, nggak sembarangan. Syarat imam pertama bacanya kudu fasih. Tuh imam nih, mohon maaf yang cadel, yang bindeng, swing minggir dulu. Nggak boleh jadi imam, jangan kan yang suwi, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu Kualung? Udah jelas orang bindeng. Kemana sih lu Kualung? Nah, bukan. Dengar bapak lu sakit meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi meninggal. Oh, mendingan. Bila kita meninggal. Yang fase dari pemimpin yang fase, yang enak ngomongnya, ya bu. Nggak boleh cacat hukum kalau jadi pemimpin. Masa mantan napi jadi pengurus BUMN udah masuk. Yang fase, yang enak bacaannya, yang fase itu yang enak didengar, ngomongnya enak, bahasanya enak, nggak bentak-bentak, nggak marah-marah, nggak bohongin rakyat. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase ini suruh jadi imam, bingung saya milihnya, sama-sama fase. Syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Benar bu? Kepengenan kita jadi makmum, sudah agak muluk-muluk. Kepengenan kita kalau sholat berjamaah, makmum itu pengennya kalau sholat jamaah lu jadi imam, jangan panjang-panjang bacaannya, itu doang. Benar? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib harus baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqi'ah. Makmum di belakang itu sing ikut, cuma kan hatinya ngomong dia sebuah kapok sembahyang ngeluh. Jadi imam harus tahu maunya makmum, jadi supir harus tahu penumpang. Bener kok? Penumpang kan macam-macam, ada orang bunting, ada anak orok, ada laki-laki, ada nenek, ada bokok. Bener kok? Iya harus tahu. Makanya yang maunya rakyat apa? Itu harus tahu, harus peka. Pengennya rakyat kagak muluk-muluk. Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang, kagak muluk-muluk. Ada mau muluk-muluk, muluk-muluk. Saya jadi imam jangan lama-lama. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin sama Rasulullah. Sholat maghrib habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, ditegur sama Rasulullah.
Apalan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama? Ente kalau sholat sendiri boleh, lu baca 1 juz, 30 juz sekaligus nggak apa-apa. 2 rakaat lu bikin 30 juz, silahkan. Ini hari jamaah, ingat dong sama makmum. Ya boleh begitu, baca. Tidak amma ahadukumun nas fal yukhafif. Kalau kalian jadi imam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Udah cukup 2 periode, agak boleh lanjutin lagi, nggak ada. Aturan konstitusinya nggak ada, benar. Ini aneh buat kadang-kadang para lurah dikumpul mau aja sebelum 3 periode. Ya ada mau ambil apa nanti obat. Bener dulu. Yang alim pilih sama-sama alim Pak Ustaz. Ya udah kalau alimnya sama, fasenya sama. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam, yang tuaan. Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng sama ini, kemarin ulang tahunnya juga bareng itu. Oh bareng, sama umurnya sama. Ya udah kalau umurnya sama juga. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Ustaz. Yang masih kecil dia kan gesel kali ini dia. Oh habis ya syarat fikih habis. Oh, syarat yang kelima nih saya tambahin doang ini Mak, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang dari saya, tambahan doang. Ya dilaporkan kalau bunyi dulu jadi pulang soal konten itu, pulang soal konten itu. Akhirnya sih jadi masih kalau betul jadi itu. Yang sabar, maka luar biasa. Kita pengen kebersamaan Bang. Kita buktiin ini kompak bersatu. Ayo rame-rame umat Islam. Silakan mau jadi apa, yang penting kita bela Islamnya, benar. Kita kompak bersatu. Beda boleh, marahan jangan. Hari ini kita berbeda Bang. Saya ngomong begini nih, ada ibu abang yang dengerin. Ibu abang, bapak-bapak, ibu-ibu ngadepnya ke panggung. Kenapa sih? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti berceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Walaupun saya dapat 3 jam di sini, yang dengerin kagak ada. Kalau kata marbot itu Ustaz udah lama begitu kan, kayak asal hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan. Maka Al Imam Ghazali berpesan buat kita, kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam harus hidup seperti 2 tangan, jangan hidup kayak 2 kuping. Ini kuping kanan kiri dari akur Bang. Bener kok, nggak akur kanan sama kiri dia. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Bener kan? Kuping kanan budak, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri beda, akur, kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang gak rugi. Nggak mungkin kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu baru sendiri kagak. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang gak rugi. Dua-duanya gatel, main garuk-garukan dia. Kompak, tangan kanan, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, tangan kanan semua. Yang kiri nggak iri, yang kiri sadar. Kata yang kiri mah tugas lu bagian di belakang. Ya itu mah bagian mobilisasi, bagian cleaning service, bayarin lah. Kebersihan aja gue lakonin. Yang kanan nggak sombong, ingat sama yang kiri. Apa kata kanan, kiri sabar. Walaupun yang terima duit gue komentar, gue beliin jam tangan, kan yang pakai elu. Beda tapi akur, kompak bersatu. Beda boleh, marahan jangan. Tangan kanan sama tangan kiri beda. Tapi kalau jalan kerjasamanya luar biasa. Lenggang itu cakep jalan kita. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan janjian. Ini aku ngalah ke belakang. Cakep jalan kita Bang. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah. Oh jalan begini sudah. Namanya statis, jumur, beku, nggak pernah maju-maju. Kita pengen kebersamaan, walaupun selalu nggak bersama-sama, tapi kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ayo, tumbuh kembangkan semangat kita untuk saling berbagi. Tumbuh kembangkan semangat kita untuk menjaga kebersamaan, kerukunan di antara kita umat Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhlak yang ketiga, perbaiki akhlak kepada alam. Alam kita sudah mulai bersahabat. Kenapa alam kita bisa begini terjadi?
gempa bumi terjadi, angin puting beliung terjadi, longsor terjadi, banjir, karena banyakkan pula tangan-tangan manusia. Maka kita kepengen jaga lingkungan kita, musim hujan sudah tiba, jaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita, insya Allah rame-rame kita menjaga memelihara lingkungan. Allah sayang kepada kita, alam sayang kepada kita, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, yang ada nih promo ya sedikit ibu, ini ada promo nih. Saya kemarin nggak sendiri, ada rombongan. Dan saya ini ada dipegang misalnya madu Bang Tilek, mereknya madu Bu. Saya bawa produk madu Bang Tilek. Bukan berarti Ustaz ramah juga jualin madu juga, enggak. Saya ibu ini ada teman dari Sumatera luar biasa. Beliau memberikan madu ini, madu murni, belum ada campuran sama sekali, madu murni. Makanya dalam rangka saya sedang pembebasan lahan, doain Pak Camat, Pak Lurah, guru-guru, kiai. Depan rumah saya itu, kalau yang pernah ke rumah saya, ada 3.000 meter saya lagi bebasin untuk pembelian lahan itu buat pondok pesantren. Jadi ada 3.000, saya udah bebas dulu yang udah sertifikat, baru DP 1,3. Jadi harganya 1 meter 1,5 juta kok. Maka ini empok beli madu ini, empok udah nyumbang buat pembebasan lahan. Jadi bukan buat saya, buat pembebasan lahan. Ini madu, ini ukuran 600 gram, ada yang 300 gram. Ayah Haji Romai Rama luar biasa, berlangganan minum madu saya nih. Ya, setiap bulan 37 liter. Lebih Haikal, ada Biji Paramida, ada Ikan Nurjana, macam-macam banyak. Ada Abang Haji Akri juga, alhamdulillah yang udah konsumsi. Jadi ntar ada di standnya di mana, dibuka di sana, mana di atas Abu ya. Yang punya duit beli silakan, yang kalau punya duit ya minjem sama temennya. Yang kalau minjem malu ya nggak apa-apa, dah kok ya gelang izin ya. Mutang ini kok nggak apa-apa, soalnya mutang karena kembali lagi ya, mudah-mudahan kita bagi Fatihah. Udah jam 12 kurang lapar kok, engkau main aku terus saja. Mudah-mudahan ya kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari bala petaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain orang-orang tua kita, guru kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doain guru-guru kita, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doain para pemimpin-pemimpin kita senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Allah berikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat. Bifadlillahi biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, nanti itu ada guru kita yang berdoa ya. Dari saya mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunung yang meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, jangan pulang dulu ibu. Sebelum ditutup doa, karena ada guru kita yang doa, jangan pulang dulu ya. Oh, jangan pulang dulu, doa bentar, doanya juga gak banyak, langsung doa makan. Ya, ini aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.